Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Siti Mustafikatun, SPD NTB, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Karanganyar 1, guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama saya Santi Fadilah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Karanganyar 2, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah sehat, sangat baik. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu waktu diatur, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu diatur untuk meluangkan waktunya untuk saya. Baik, saya di sini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bu Atur sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan di lima etika. Tentunya Bu Atur sudah pernah mempunyai pengalaman dalam kasus-kasus di lima etika. Terima kasih Bu Santi. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Santi, saya akan mengucapkan selamat atas terpilihnya atau lolosnya Bu Santi dalam calon guru penggerak atau JGP yang saat ini sudah memasuki fase berapa persen ya, sudah memasuki fase mungkin 50% dari perjalanan JGP. Semoga kedepannya atau selanjutnya bisa lancar, tiada halangan suatu apa, kemudian bisa lolos menjadi seorang guru penggerak yang luar biasa, yang profesional dan juga berkompeten. Saya doakan semoga sukses. Tentang dilema etika, tentu saja sebagai seorang kepala sekolah banyak sekali hal-hal yang membutuhkan pemikiran sebagai seorang kepala sekolah untuk membuat kebijakan dilema etika itu. Ada yang etika tentang guru, kemudian siswa, dan kemudian dengan guru dengan guru. Demikian sangat banyak yang dilema etika yang banyak sekali yang terjadi dalam kita memimpin suatu institusi di sekolah dasar. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau digital orang? Sebelum saya jelaskan, saya akan membedakan apa yang dimaksud dengan dilema etika, apa yang dimaksud dengan digital moral. Kalau di dilema etika itu adalah kita dihadapkan pada suatu kasus di mana kasus itu adalah benar dengan benar. Gimana kok bisa benar dengan benar? Maksudnya kalau saya mengambil dari kasus ini satu pilihan juga benar, satu pilihan lagi juga benar. Gitu. Maksudnya andai kata kita akan menegur guru, misalnya guru itu harus mengikuti misalnya kompetisi atau pelatihan yang memakan waktu 1 minggu misalnya. Sementara muridnya ditinggal. Dan pada saat itu murid akan menghadapi ujian. Kan sama-sama benar. Kalau dilakukan benar, tidak dilakukan. Kalau di sana melakukan pelatihan juga peningkatan kompetensi juga benar. Itulah contoh dari dilema etika. Jadi suatu kasus yang benar dengan benar. Itu yang dilema etika. Kalau rujukan moral itu sudah jelas, berarti satu pilihan di mana yang satu benar, yang satu salah itu sudah jelas. Berarti yang etika itu benar harus benar, sedangkan untuk moral itu benar harus salah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian? Dilema etika ya. Pertama yang akan saya lakukan, saya akan mengidentifikasi masalah itu dulu. Jadi kita identifikasi dulu apakah masalah ini sebagaimana apa yang harus kita laksanakan dulu. Apa kita ada keputusan yang mana? Kemudian kita cari fakta-faktanya, kita kumpulkan fakta-faktanya, kita cari informasi dari data dan sebagainya, kita cari fakta-faktanya.
Kemudian kita mencari solusi yang tepat dengan cara kekeluargaan. Sehingga keputusan itu kalau kekeluargaan itu kan bisa menghasilkan sesuatu itu tidak mengganjal yang musyawarah dengan mufakat kekeluargaan itu, sehingga tidak menimbulkan rasa tidak enak di antara guru atau teman sejawat gitu. Kita jadi kemudian caranya kita dengan musyawarah dan pendekatan secara kekeluargaan. Jadi yang pertama adalah identifikasi, kemudian mencari fakta, untuk selanjutnya musyawarah masyarakat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa yang dilakukan selama ini? Oh ya. Jika saya mendapatkan situasi seperti itu dalam mengambil keputusan, pertama yang akan saya lakukan, saya akan memanggil kedua belah pihak. Kita panggil secara baik-baik, kita identifikasi masalahnya, kemudian meminta keterangan secara rinci permasalahannya itu, pemicunya apa sampai terjadi seperti itu, kemudian solusinya bagaimana, kita memberikan solusi yang terbaik, kita pecahkan dengan musyawarah, kita mendatangkan kedua pihak itu secara baik-baik di samping, jadi tidak sampai satu-satu atau bagaimana, tapi kita dengan keluargaan, dengan baik-baik, dengan sikap yang baik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan di antara mereka berdua. Yang saya alami sementara ini seperti itu. Kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi pada intinya itu adalah mengambil keputusan dengan cara keluargaan. Untuk selanjutnya adalah apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar kita. Yang saya selama ini yang saya anggap efektif itu ya, itu sejak keputusan itu kita pecahkan dengan keluarga, itu kok sampai saat ini saya nilai itu adalah paling efektif dari memecahkan masalah keluarga. Jadi kita tidak merasa seperti menggurui atau merasa kita menghakimi, tidak seperti ini, tidak seperti itu. Jadi kita kekeluargaan, kita bicara dari hati ke hati, saling sharing gitu. Jadi kita tidak seperti seolah-olah kita yang berkuasa menghakimi, kamu salah, kamu tidak seperti itu. Kemudian baru kita cari solusi yang terbaik. Jadi intinya yang paling efektif dengan cara keluarga. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar kita? Iya, tantangan itu pasti ada dalam suatu kegiatan, permasalahan, tantangan itu pasti ada. Nah, tantangan yang selama ini dalam mengambil keputusan itu saya memberikan solusi itu agak kesulitan karena dukungan dari semua warga sekolah. Karena kan tidak mungkin saya putuskan sendiri ya, jadi apa-apa saya harus bermusyawarah untuk memutuskan masalah itu, harus bermusyawarah. Tantangannya bagaimana jika itu kita kurang dukungan dari masyarakat, dari komunitas kita tadi. Jadi itulah yang menjadi tantangan kita bila kesulitan itu, dukungan dari warga sekolah yang kurang maksimal, itu ada tantangannya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah kita? Kemudian apakah hal itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan permasalahan kasus di etika, saya tidak akan memperpanjang masalah itu sampai bertahun-tahun. Apalagi membuat jadwal nanti akan kita selesaikan kapan itu tidak saya lakukan. Harus selesai saat itu juga, bagaimana supaya tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Jadi pastikan saat itu masalah harus sudah selesai. Jika kok jalan buntu, saya akan meminta bantuan pada yang lebih berwenang, yang lebih berkompeten, misalnya pada pengawas, kemudian berdiskusi pada komite sekolah yang menemukan mitra kita. Jadi seperti itu misalnya. Jadi kita tidak akan memperpanjang masalah itu, tapi masalah kita pecahkan di saat itu juga. Jadi harus selesai sampai juga ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan
kasus-kasus di lima etika. Oh, tentu saja ada. Suatu tidak mungkin saya otoriter, saya putusin sendiri, mau apa serumit apapun permasalahannya itu saya kerjakan sendiri, tentu saja tidak. Banyak sekali bantuan yang saya minta pendapat. Kalau memang jalan buntu, saya akan minta pendapat pengawas sekolah. Kita diskusi bagaimana baiknya, itu yang sering. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lima etika? Terima kasih Bu Santi. Oh, ada, pasti ada yang membantu dalam menyelesaikan kasus dilematika yang saya temui, itu pasti ada. Yaitu saya kan tidak mungkin Bu Santi mengambil keputusan secara otoriter saya sendiri seperti itu. Saya pasti dalam situasi sudah misalkan situasi itu memang saya tidak bisa menyelesaikan, saya butuh bantuan, saya akan pertama sekali kait dengan komite sekolah. Kita harus bersinergi, ada permasalahan apapun kita menemui komite sekolah karena itu adalah rekan kita untuk berkonsultasi atau dengan memecahkan segala permasalahan di sekolah. Saya akan menemui komite untuk meminta bantuan. Nah, kalau kemudian komite masih kurang, saya bisa minta bantuan kepada pengawas sekolah. Jadi pasti ada yang membantu untuk menyelesaikan segala permasalahan tematika, pasti ada. Ya, jadi dengan membantu minta bantuan pengawas atau komite sekolah. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman itu dalam mengambil keputusan? Pelajaran yang saya petik dalam mengambil keputusan kasus dilematika tadi, itu bahwa segala permasalahan itu harus kita lakukan dengan musyawarah dan mufakat. Tidak boleh kita sesuai dengan kehendak kita sendiri, para otoritas, tidak harus musyawarah dan mufakat, kekeluargaan. Kemudian sebagai kepala sekolah saya juga bertanggung jawab dengan apa kebijakan yang sudah saya lakukan. Saya harus berkomitmen sehingga keputusan itu bisa kita laksanakan dengan enak, dengan berguna, bermanfaat untuk semua pihak. Begitu. Jadi pada intinya yang paling penting itu adalah musyawarah dan mufakat gitu yang saya terapkan dalam menyelesaikan kasus dilematika. Jadi pada intinya itu musyawarah mufakat, kemudian memutuskan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta berkomitmen dan keputusan itu dapat berguna untuk semua pihak. Saya kira cukup. Terima kasih Bu Aton atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana saya menerapkan atau menyerap pengalaman dari Bu Aton sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan, khususnya permasalahan dalam judulnya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Santi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Mul hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu waktunya Pak Mul, dan saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Ya. Saya di sini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan, yaitu di lima etika. Tentu Bapak pernah mengalami kasus-kasus Ya. Baik, saya akan mulai. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijukan moral? Dilema etika ini benar melawan benar begitu ya. Adalah sebuah situasi di mana keduanya benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ini dalam mengidentifikasi tadi adanya rujukan moral antara benar dan salah. Dalam situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan.
Itu caranya. Ya, berarti kalau di 5 etika itu benar melawan benar, sedangkan rujukan moral itu benar melawan salah itu. Iya. Ya, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kasus kepentingan yang sama, benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebencian? Sebelum mengambil keputusan, yaitu kita identifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian memanggil pihak-pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta yang ada sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat. Dalam mengambil keputusan, saya mengutamakan prinsip kekeluargaan musyawarah mufakat ya, pada pihak-pihak yang terkait. Yang pertama itu mengidentifikasi, kemudian memanggil pihak-pihak yang terkait, kemudian diajak musyawarah untuk mufakat, mengutamakan prinsip kekeluargaan yang tepat. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama yaitu dengan memanggil kedua belah pihak supaya kita ketahui letak permasalahan. Apa yang menjadi pemicu, kemudian kita pikirkan untuk mencari solusi terbaik yang kita ambil dan diputuskan dari kedua belah pihak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Indonesia? Hal-hal yang saya anggap efektif adalah melakukan dialog. Nah, kita dialog dengan pihak-pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar memudahkan untuk mencari solusi yang bisa diterima kedua belah pihak dengan memberikan bimbingan yang lengkap, komprehensif, dan tidak menimbulkan perselisihan. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Indonesia? Tantangan yang saya hadapi ini adalah bagaimana cara mencari solusi terbaik. Teorinya mudah diucapkan, tapi prakteknya sangat sulit dilakukan. Solusi terbaik dari semua pihak dengan meminimalisir resiko yang muncul, hal itu pasti membutuhkan dukungan positif dari semua warga sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dinamika? Dengan hal ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau jadwal tertentu, saya kira tidak direncanakan. Jadi kalau ada permasalahan harus segera diselesaikan saat itu agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jadi pada intinya tidak ada jadwal, diselesaikan saat itu juga. Ya, berarti tidak ada jadwal kemudian langsung diselesaikan ya? Iya, langsung diselesaikan itu juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Indonesia? Setiap permasalahan yang ada, jika kita lakukan dengan musyawarah, maka akan melibatkan semua warga sekolah, maka akan menemukan solusi-solusi terbaik. Jika permasalahan itu kita musyawarahkan, barangkali ada ide-ide, ada gagasan yang muncul dari rekan-rekan guru dalam mengambil keputusan terbaik. Jika perlu, kita bisa minta bantuan pengawas sekolah atau bahkan komite. Gitu. Ya, pada intinya berarti semua dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Ya. Ini pertanyaan yang terakhir.
Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Ya, sebagai pimpinan di sekolah dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama, musyawarah ini dilakukan dengan kekeluargaan, jadi musyawarah mufakat. Jika sudah menemukan keputusan, maka saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten, serta komunikasi setiap elemen sekolah, stakeholder, untuk menyelesaikan masalah agar tidak berlarut-larut. Saya kira cukup. Terima kasih Bapak atas waktu dan jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Ini akan dapat menginspirasi saya dalam pengambilan keputusan, terutama untuk saya pribadi. Dengan pengambilan keputusan ini sangat luar biasa sekali, karena saya memang sebagai seorang guru harus selalu tepat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang terjadi pada murid saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.